Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Oktavia Nurindariati SPD dari Prodi PGSD PPG Perjabatan UMS tahun 2023. Pada video ini saya akan membahas kesimpulan dan refleksi filosofi pendidikan nasional di Indonesia setelah saya mempelajari topik 1 mengenai perjalanan pendidikan nasional. Sebelum itu, saya akan memaparkan profil singkat dari Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara terlahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryadiningrat. Beliau lahir pada tanggal 2 Mei tahun 1889. Ia dibesarkan dalam lingkungan Keraton Pakualam di Yogyakarta. Ki Hajar pernah berkuliah di Stovia atau Sekolah Dokter Pribumi. Kemudian ia bekerja sebagai wartawan koran seperti Utusan Hindia dan Kaum Muda. Sejak muda pun beliau sudah berani menentang pemerintah Hindia Belanda. Sejatinya pendidikan di Indonesia itu sudah ada sejak zaman kolonial atau penjajahan. Tetapi pendidikan pada saat itu masih jauh dari tujuan dan cita-cita pendidikan nasional. Pada zaman pemerintah Hindia Belanda, pendidikan hanya diperuntukkan oleh anak-anak bangsa Eropa saja. Kemudian beberapa bupati-bupati mendirikan sekolah-sekolah kabupaten, tetapi hanya untuk mendidik calon-calon pegawai yang nantinya akan menjadi pembantu dalam perusahaan Belanda. Kemudian, pada tahun 1914, lahirlah Sekolah Bumi Putra yang mempunyai 3 kelas. Sekolah tersebut semata-mata hanya untuk mendidik calon-calon dokter Jawa. Lagi-lagi pendidikan tersebut hanya untuk mengisi kepentingan pemerintah Belanda, sedangkan rakyat pribumi hanya cukup diberikan pengajaran membaca, menulis, dan berhitung. Hal-hal itulah yang mendorong pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk merubah pendidikan di Indonesia. Sehingga pada tanggal 3 Juli tahun 1922, beliau mendirikan Sekolah Taman Siswa. Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa untuk memberikan kesempatan dan hak pendidikan yang sama bagi para pribumi yang tidak didapatkan seperti priai atau orang-orang Belanda. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dalam segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Ki Hajar Dewantara mengemukakan 3 gagasannya, yaitu ing ngarsa sung tulodo, di depan memberikan contoh, ing madya mangun karsa, di tengah membangun semangat, dan tutwuri handayani, di belakang memberikan dorongan. Semboyan tersebut hingga kini tetap dipakai dalam dunia pendidikan Indonesia. Sistem pendidikan yang masih memiliki kekurangan harus diperbaiki agar dapat mewujudkan generasi yang cerdas. Dalam pidatonya, Ki Hajar Dewantara berkata bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Dalam hal ini, pendidikan dan kebudayaan adalah satu kesatuan yang utuh. Untuk mencapai kebudayaan yang kita impikan, peradaban bangsa yang kita cita-citakan, pendidikan adalah landasan untuk membentuk peradaban bangsa. Dengan kata lain, pekerjaan kita sebagai seorang guru bukan hanya sebatas anak bersekolah kemudian mendapat hasil ujian yang baik, tetapi lebih daripada itu, pekerjaan kita sebagai seorang guru adalah untuk membentuk peradaban. Inti dari filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah perubahan, selalu bergerak dan mengalami perubahan. Pendidikan harus terus berubah menjawab tuntutan zaman. Walaupun pendidikan terus berubah, kita harus tetap menjaga nilai-nilai kebudayaan yang menjadi identitas dari masyarakat Indonesia. Setelah mempelajari perjalanan pendidikan nasional, saya sadar bahwa melalui pendidikan, nilai budaya dan karakter bangsa dapat terus dilestarikan melalui penanaman nilai-nilai budaya melalui pendidikan. Untuk dapat menyelaraskan tujuan pendidikan nasional dengan tindakan yang dapat dilakukan di sekolah, di antaranya adalah dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang dapat menjadi wadah bagi peserta didik untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Selain itu, dengan menjadi motivator kelas yang baik, agar selalu dapat menjadi pendorong untuk peserta didik menjadi yang lebih baik.
Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.